Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, rekan-rekan sekalian, kali ini saya akan membahas bagaimana cara menghitung medan listrik untuk silinder isolator. Di mana kita ketahui bahwa isolator itu berbeda dengan konduktor. Kalau konduktor, muatannya hanya nempel di permukaan saja, terpusatnya di permukaan, karena mereka mudah bergerak. Sementara untuk isolator, karena mereka sulit bergerak, mereka tersebar merata. Maka tentu cara perhitungannya akan berbeda dengan silinder konduktor. Nah, ini kasusnya sama seperti soal sebelumnya ya. Jadi ada silinder pejal, kita sebut saja silinder 1 dengan muatan 2 kolom dan jari-jari lingkarannya 2 cm. Sementara untuk silinder koaksial atau silinder berongga yang di sebelah luarnya itu memiliki muatan 4 kolom dan jari-jari dalamnya B dan jari-jari luarnya adalah C. Seperti data yang terlihat di sini ya. Kemudian panjangnya keduanya sama 1 meter. Nah, sama seperti pembahasan sebelumnya, ada beberapa area di sini yang perlu dipisah karena nanti akan berbeda cara pembahasannya. Oke. Kita mulai untuk yang kasus pertama, untuk R lebih kurang dari A. R kurang dari A artinya dia hanya berada di dalam silinder pejal saja. Oke, untuk rumus awalnya semua sama ya, baik konduktor maupun isolator, baik bola maupun silinder ataupun benda lain itu dengan menggunakan hukum Gauss, yaitu integral tertutup dari EdA itu sama dengan sigma Q per epsilon 0. Bisa sigma, bisa integral ya. Intinya total muatan lah yang sisi kanan. Nah, untuk kasus silinder, dia luasnya adalah 2pi RL, itu yang luas selimutnya. Nah, sementara untuk muatan, ini yang berbeda dengan konduktor. Kalau konduktor kan bulat ya angkanya ya. Nah, di sini tidak. Di sini karena tersebar merata, maka kita harus menggunakan teknik rapat jenis muatan. Di mana rapat jenis muatan itu adalah rapat jenis muatan dikalikan dengan volumenya. Dalam hal ini volume Gauss, artinya hanya terbatas sejauh mana R dari yang ditanyakan. Karena kan belum tentu R-nya itu persis satu silinder pejal. Bisa saja cuma setengah dari jari-jarinya atau cuma seperempat atau berapa. Nah, intinya volume Gauss itu bergantung pada R yang ditanyakan. Makanya saya tulis V Gauss seperti itu untuk membedakannya dengan volume dari silinder A. Oke, jadi itu ya penjabarannya ya, mengapa Q menjadi Ru kali V. Oke. Nah, apa itu masa rapat jenis? Ini sudah saya tulis ya di sebelumnya ya. Kalau rapat jenis itu adalah Q dibagi volume dari silinder. Oke, ya sama kayak biasa ya. Kayak massa jenis adalah, kalau massa jenis kan M per volume. Nah, sama kalau kayak muatan jenis itu muatan per volume. Dalam hal ini adalah volume silinder. Kalau kita bicara silinder 1, berarti volumenya adalah volume silinder 1. Makanya kenapa Rho di sini berubah menjadi QA per PRA kuadrat kali L. PR kuadrat L itu adalah rumus volume dari silinder 1. Silinder tadi ya yang jari-jari A. Ya, jadi QA per PR A kuadrat L itu adalah penjabaran dari Ru. Ya, semoga teman-teman bisa paham ya. Sementara yang sisi sini Ru R kuadrat L adalah volume dari lingkup Gauss-nya. Jadi sebatas R-nya saja dan dia tidak mesti sama dengan RA. Bahkan bisa setengahnya, bisa seperempatnya tergantung dari yang ditanyakan. Nanti akan kita bahas di sini. Baik, lanjut. Nah, di sini kan ada untuk sisi kanan, ini kan ada pi, ada L, ini juga ada pi, ada L. Kita bisa coret keduanya. Sehingga didapatkan ruas bawah ini tersisa tinggal R kuadrat per RA kuadrat. R kuadrat itu yang R yang ditanyakan, RA itu adalah jari-jari silinder 1. Oke, kemudian kita pindah ruas yang 2pi RL pindah ke bawah. Nah, R-nya bisa dicoret ya, ini R dan R ini sama. Jadi R ini dan R kecil ini dan R kecil di atas itu maknanya sama, yaitu titik yang ditanyakan. Bisa dicoret-coret sehingga tersisalah E sama dengan QA kali R kecil dibagi 2pi epsilon 0 RA kuadrat kali L. Kalau nggak ada angkanya, ya sampai ini udah selesai jawabannya. Tapi misal ada angkanya, nah kita selesaikan biar nggak terlalu abstrak ya. Nah, misal R yang ditanyakan adalah 1 cm. Ya kita masukin aja. Q-nya kan tadi 2 kolom ya.
Terus, oh ya, ini kan ada 1/2 pi epsilon 0. Yang bawah ini kan ada ini. Biar angkanya enak, saya jadikan 2/4 pi epsilon 0. Sama kan ya? 1/2 pi epsilon 0 dengan 2/4 pi epsilon 0. Kenapa? Karena 4 pi epsilon 0, 1/4 pi epsilon 0 itu adalah konstanta kolom. Yang kita kenal nilainya 9 kali 9. Jadi biar gampang aja gitu. Nah, makanya ini jadinya 2K. Oke, kemudian nah, tinggal yang kanan ini kita kali-kali aja ya nilainya ya. R-nya 1 cm berarti 10 pangkat min 2. Sementara RA nilainya 2 kali 10 pangkat min 2. Dan dia perlu dikuadratkan. Maka nilainya jadi 4 kali 10 pangkat min 4. Kemudian 4 ini coret. Sehingga ya kita masukkan nilainya, didapatkanlah 9 kali 10 pangkat 11 Newton kolom. Nah, jadi memang agak rumit ya dibandingkan yang konduktor. Rumitnya itu di ru-nya ya. Jadi teman-teman butuh lebih teliti. Nah, sementara untuk kasus nomor 2 yaitu R di antara A dan B, itu kita rumusnya pertama sama ya, yaitu integral tertutup EDA sigma Q per epsilon 0. Nah, karena posisi R di antara A dan B itu di ruang hampa, maksudnya ruang kosong ya, dia berada di ruang kosong, yaitu di antara lebih dari silinder pecel, tapi belum sampai silinder koaksial. Makanya dia modelnya itu nilai Q-nya akan bulat. Makanya bisa langsung QA, nggak perlu pakai rumus Ru kali V. Karena Ru kali V itu kasus ketika muatannya itu tidak persis di yang nilai Q-nya bulat seperti itu. Nah, jadi untuk yang dua ini lebih gampang ya, mirip dengan penyelesaian di konduktor kemarin. Tinggal kita masukkan nilainya, didapatkan E adalah QA per 2pi epsilon 0 R kalikan dengan L. Oke, kemudian kita masukkan nilainya biar nggak abstrak ya. Misal R-nya 3 cm, kita masukkan nilainya. Ini sama kayak soal sebelumnya, biar gampang jadi kita jadikan 2K yang ini. Oke, kita masukkan nilainya seperti di sini. Kita dapatkan nilainya adalah 1,2 kali 10 pangkat 12 Newton kolom. Insyaallah nggak sulit ya. Oke, yang nomor 3. Nah, ini mungkin yang lebih rumit dibandingkan yang satu maupun yang kedua. Karena kenapa? Karena dia berada R-nya di antara B dan C. Berarti posisinya adalah di silinder koaksial. Ya, kira-kira posisinya di antara B dan C ini ya. Sehingga dia muatannya nggak adalah penjumlahan dari muatan dalam ditambah dengan yang area koaksial ini. Itulah kenapa saya tulis Q-nya adalah Q1 tambah Q2. Q1 adalah silinder 1, sementara Q2 adalah silinder 2. Kalau Q1 nilainya bulat ya, karena sudah terlingkupi semua, maka boleh langsung Q1. Nah, sementara Q2 karena dia tidak full seluruh silinder koaksial, maka kita pakai rumus Ru kali dengan V, seperti sebelumnya. Oke, ya ini masih sama ya, Q per V silinder koaksial, V dikali dengan VR. VR itu ya tadi ya, V dengan titik R yang dimau. Jadi agak berbeda dengan V silinder. Nah, yang rumit dari silinder koaksial adalah volumenya itu tidak volumenya kan bolong ya. Kan dia kan silinder bolong. Makanya bagaimana mencari volume silinder bolong? Itu tidak lain adalah volume silinder besar dikurangi dengan volume dari jari-jari dalamnya. Makanya kenapa bentuknya jadi PR kuadrat L di P yang bawah ini ya, PRC kuadrat kali L dikurang dengan PRB kuadrat L. Maknanya apa? Ini makna dari PR kuadrat C kali L itu adalah silinder luar terbesar. Nah, sementara PRB kuadrat L itu adalah silinder bolongnya tuh, bolongnya yang di titik B. Jadi itulah, karena volumenya bolong maka harus dikalikan dengan ini. Nah, begitu pula dengan volume dari Gauss-nya. Volume Gauss-nya juga sama. Karena start baru ada isinya itu kan sejak di RB ya. Di RB itu baru ada isinya, makanya harus dikurang dengan RB. Oke, saya lihatkan lagi gambarnya biar. Nah, coba kita lihat ya. Sebelum B ini kan bolong kan ya. Sebelum B ini kan kosong. Yang padat itu kan mulai B sampai C kan.
Itulah kenapa istilahnya mencari volume ini adalah dikurangkan dengan volume dari RB, karena RB ini adalah bolongnya. Itulah kenapa yang bagian bawah ini PR kuadrat L dikurang RB kuadrat L. Sementara yang atas hampir sama rumusnya yang di bawah, cuman yang bedakan adalah kalau yang bawah ini pakai RC, yang atas tuh pakai R. Nah, ini kan ada P, ada L semua ya. Ada P, ada L, ada P, ada L. Kita bisa coret atas bawah. Sehingga yang tersisa tinggal R kuadratnya saja. Jadi ini R kuadrat min RB kuadrat dibagi RC kuadrat min RB kuadrat. Oke, untuk yang lain insya Allah sama ya. Nah, jadi sampai kalau tidak ada angkanya, sampai sini insya Allah selesai. Tapi kalau pakai angka, ya kita masukin lah kayak biasa ya. Jadi ya yang 1/2 pi itu jadi 2K seperti biasa. Terus yang ini kita masukkan nilainya 5, 4, 6, 4, dan seterusnya. Sehingga dapatkan nilainya adalah 6,84 kali 10 pangkat 10. Tinggal masukin aja. Oke, yang terakhir, insya Allah ini ada R lebih dari C. Nah, ini juga sama seperti nomor 2 nih, gampang ya. Karena kenapa gampang? Karena Q-nya bulat. Jadi sama seperti kayak konduktor, tinggal masukin aja sigma Q-nya, Q1 tambah Q2. Masukin angka-angka, sehingga kita dapatkan nilainya adalah sekian. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.